Shalom Bapak Ibu, kesempatan ini kita akan merenungkan dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Tetapi kita merenungkan hanya 4 ayat dari pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Baca dan judul lembaga kitab menetapkan di sini adalah Rut bertemu dengan Boas. Ayat 2. Naomi itu mempunyai seorang anak dari Pipag suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang mengungut bulir-bulir jalai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan salut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan mengungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ayat 4 ayat terakhir. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya menyertai Tuhan. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan di kesempatan ini. Kitab ini dilihatnya adalah umpamanya. Ada Naomi, Rut, kemudian Boas, kemudian Elimelek. Itu mereka berbicara mengenai umpamanya. Dan di sini di judul lembaga kitab ditetapkan bahwa Rut bertemu dengan Boas. Dan kitab ini penulisnya tidak jelas dan kemudian tidak dialamatkan untuk jemaat ini, kota ini, tetapi pada umumnya adalah orang Kristen. Orang Kristen akan membaca kemudian menemukan untuk tujuannya. Dan tema sederhana yang di kesempatan ini saya menempatkan adalah pergilah untuk menemukan tujuan. Seperti apa tujuan yang ditemukan oleh pada waktu itu? Kita akan melihat ada 3 syarat yang kita perlu memahami bersama. Di ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang kedua di sini dikatakan bahwa maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Di ayat yang kedua itu Rut berbicara atau minta izin kepada Naomi dan Naomi disetujui untuk pergi ke ladangnya atau belakangnya jelai. Dan jelai itu biasa orang Moab itu membuat menjadi makanan, dan itu makanan sehari-hari mereka. Jadi Rut juga dia akan mengerjakan untuk pekerjaan itu, dan itu pembantu seorang Boas. Dan dia sudah diminta izin sama Naomi, dan Naomi pun juga disetujui untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan ada syarat pertama di ayat 2 di sini dikatakan adalah murah hati. Murah hati itu, kata murah itu tidak ada keganasan.
Jadi seorang Boas itu dia tidak berbicara bersama dengan Ruth, itu tidak akan berbicara dengan secara kasar. Tidak berbicara dengan secara kasar, tidak berbicara dengan secara kebohongan, tidak berbicara dengan secara tidak benar, tetapi dia berbicara tentang kejujuran. Dan Ruth juga sudah bicara terus terang dan minta izin kepada Naomi, dan Naomi untuk disetujui supaya Ruth mengikuti pekerjaan Boas. Dan dia dikatakannya bahwa Ruth berkata bahwa orang itu dia murah hati terhadap aku, dan murah hati itu tidak ada berbicara untuk keganasan, tidak ada berbicara tentang secara kasar, tetapi dia berbicara dengan secara murah hati. Dan juga Ruth pun dia akan setujui. Dan hal ini itu menjadi ibaratkan di masa kini. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah, itu Tuhan Allah pun dia menyertai atau murah hati, menyertai kepada kita, bahkan juga murah hati kepada kita, baik-baik dengan kepada kita saat ini sampai dunia akan berakhir. Itu di syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua itu di ayat yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa memungut jelai. Sekali lagi saya akan baca di ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan mengungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ruth juga dia pergi ke mengungut jelai. Jadi ada syarat kedua adalah mengungut jelai. Jadi mengungut itu kata lain itu mengambil jelai. Jadi jelai itu makanan orang Moab, makanan sehari orang Moab. Jadi Ruth juga dia pergi mengambil itu menjadi makanan sehari-hari. Dan juga itu makanan itu juga menjadi ibaratkan, dan sebenarnya bukan jelai atau roti atau makanan mereka, tetapi itu adalah firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Itu waktu itu diibaratkan, tetapi di masa kini itu menjadi menjembatani. Di syarat pertama dengan kedua itu menjadi menjembatani untuk menemukan tujuannya, yaitu di masa kini itu untuk mengolah firman Tuhan, mengembangkan firman Tuhan. Prinsip-prinsip Allah harus dimemenuhi sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya di syarat pertama dengan kedua mengingatkan kepada kita semua. Jadi yang syarat kedua mengatakan bahwa mengungut jelai. Mengungut itu mengambil. Jadi mengambil jelai atau mengambil makanan pada waktu itu. Jadi orang-orang Moab itu mereka punya makanan itu jelai atau roti, atau mereka mengelola menjadi makanan mereka. Tetapi di saat ini atau di masa kini itu adalah mengelola firman Tuhan. Mengelola firman Tuhan itu sepertinya baca firman Tuhan, kita berdoa, kemudian kita membantu orang sakit. Itu kita sudah mengelola firman Tuhan. Mengelola firman Tuhan atau sudah mengembangkan prinsip-prinsip Allah. Itulah sebabnya di ayat 2 syarat kedua mengingatkan kita semua harus dituruti, harus dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Di syarat yang ketiga adalah di ayat 4, menyertai kamu. Sekali lagi saya akan baca di ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu
Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya menyertai Tuhan. Sekali lagi saya akan baca ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya menyertai Tuhan. Syarat ketiga adalah menyertai kamu. Kata kamu ini sebenarnya kalau waktu itu kalau untuk menunjukkannya kepada Ruth atau menunjukkannya kepada Naomi atau menunjukkannya kepada Boaz, berarti harus sebenarnya menyebut namanya. Tetapi dikatakan kamu. Kamu itu siapa saja kalau mentaati sesuai dengan perintah Allah. Berarti akan menyertai dia. Kalau menyertai itu tidak berbicara secara kasar. Tetapi dia tetap melindungi, dia tetap mendampingi di mana dia berada, susah atau senang. Allah tetap mendampingi. Itulah kata menyertai itu sepertinya begitu. Dia akan mendampingi, dia akan menyertai, dia memberikan tunjukkan jalan yang terbaik. Biar situasi silih berganti, tetapi Allah tetap dilindungi. Biar sakit, tetapi Allah tetap dilindungi, menyertai. Susah, tapi ada pertolongan dari Allah. Ada rumit, tapi pertolongan dari Allah dan memberikan solusi terbaik untuk dia. Itu adalah tujuannya ketaatan. Kalau dia ketaatan berarti Allah tetap menyertainya, Allah tetap mendampinginya. Dan mendampingi itu tidak membutuhkan dari waktunya, atau tidak membutuhkan dari situasi, atau tidak membutuhkan dari kondisi, tetapi kondisi, situasi, masa kini atau masa yang lampau, itu Allah tetap menyertai karena sudah prioritaskan untuk mengembangkan prinsip dia, sehingga Allah tetap mendampingi selalu selama seumur hidup sampai akan hidup kekal. Itulah sebabnya di prinsip atau syarat yang ketiga mengatakan bahwa menyertai kamu. Dan ayat 4 itu kalau kita melihatnya, dan ada juga mengatakannya bahwa dikatakannya menyertai kamu, kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa menyertai Tuhan. Jadi kamu itu pembantunya, kemudian Tuhan itu kepala keluarga atau pemimpinnya. Itulah sebabnya di ayat yang keempat mengingatkan kita untuk terus mengembangkan prinsip dia, supaya Allah terus dimanapun kita berada, situasi seperti apapun kita berada, Allah tetap menyertai kita. Tidak akan rumit atau tidak akan susah dari secara jasmani. Secara jasmani itu hal biasa, kematian hal biasa, kesusahan hal biasa. Tetapi kita tidak terlepas dari kesusahan itu, tetapi prioritaskan kita adalah kita terus untuk mengembangkan prinsip-prinsip Allah. Sehingga di ayat yang keempat, prinsip ketiga mengingatkan kita untuk menyertai kamu. Sehingga sebaliknya atau ada timbal baliknya, kita juga terus menyertai dia. Kalau seandainya menyertai dia, berarti kita mengikuti apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kita terus melakukan, kita terus memperhatikan, kita terus kesetiaan, kita terus mengembangkan, karena itu salah satu tanda untuk ada timbal balik. Allah pun menyertai kita, kita juga menyertai dia. Jadi itu namanya timbal balik. Sehingga di ayat 4 syarat ketiga mengingatkan kita seperti itu. Dan ayat ini atau kitab ini ibaratnya
ibaratnya umpamanya atau menjembatani untuk mengerti. Menjembatani untuk mengerti Allah seperti apa berbicara kepada kita, dan waktu itu juga berbicara kepada mereka, dan di masa kini juga Allah berbicara kepada kita seperti apa. Kita terus mengikuti dan kita terus memperkembangkan prinsip-prinsip Allah, sehingga di waktu itu mereka melakukan dan mereka sudah menceritakan kepada atau pada umumnya adalah orang Kristen. Dan juga di saat ini juga kita tetap merenungkan di dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 4, dan ada 3 syarat yang mereka sudah melakukan. 3 syarat ini termasuk Naomi, Rut, Boaz. Mereka sudah melakukan, tetapi itu hanya mereka berbicara seperti umpamanya. Jadi sepertinya mereka di murah hati, kemudian mengemut jelai, kemudian menyertai kamu. Jadi mengemut jelai itu bukan sebenarnya jelai atau makanan mereka, tetapi itu umpamanya. Jadi sebenarnya adalah firman Tuhan. Yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Jadi di masa kini adalah prioritas sepenuhnya yaitu untuk mengembangkan firman Tuhan. Prinsip-prinsip Allah harus ditaati. Sehingga di waktu itu mereka sudah menceritakan, kemudian memberikan motivasi untuk orang Kristen, supaya orang Kristen pun membaca, merenungkan, memahami, dan untuk melakukannya. Sehingga kesempatan ini juga apa yang mereka sudah dihadapi, kita sudah merenungkan sama-sama, memahami maksud dan tujuan untuk kita penulis ini. Kita akan menutupi dengan satu cerita. Biasa ada di posisi pendidikan masih di SD kelas 1. SD kelas 1 tidak mungkin sekian seumur hidup masih di SD kelas 1. Itu kurang cocok. Jadi harus tujuannya sekolah adalah harus naik kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4, kelas 4 ke kelas 5, kelas 5 ke kelas 6. Sampai tujuannya untuk menerima ijazah. Terima kasih. Renungan kesempatan ini, Bapak Ibu, saya dan saudara, kita mendengar dan melakukannya. Tuhan Yesus dapat memberkati kita semua.